Pernahkah kamu mendengar seseorang hilang begitu aja di bandara? Ya, mungkin jika seseorang hilang di hutan, gunung, atau tempat-tempat yang belum sepenuhnya dijamah oleh manusia, mungkin itu masuk akal. Tapi jika hilangnya di bandara, tempat yang setiap sudutnya ada kamera pengawas, setiap tempat-tempat strategis pasti ada security-nya, dan ini berlangsung 24 jam, datang dan dilalui oleh orang-orang dari mana saja. Ya, kisah ini terjadi di tahun 2014. Seorang pria muda bernama Lars Miteng berlari keluar dari terminal bandara, memanjat pagar, dan masuk ke dalam hutan. Ia tidak pernah terlihat lagi. Yes, hingga hari ini tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Nah, siapa sih dia? Lars Miteng adalah pemuda Jerman berusia 28 tahun. Orangnya biasa aja, normal-normal aja. Dia kerja seperti orang pada umumnya. Dia hobi nonton bola, dan dia tidak punya riwayat penyakit mental. Nah, musim panas 2014 ini, Lars itu pergi liburan ceritanya. Dia sama teman-temannya, dia nggak sendirian. Dia pergi liburan bersama teman-temannya ke Bulgaria, negara Bulgaria. Jadi dari Jerman ke Bulgaria. Nah, nama tempatnya itu adalah Golden Sand. Ya, itu adalah sebuah pantai yang bagi anak-anak muda itu tempat yang ramai dan murah meriah. Nah, liburan itu awalnya menyenangkan, tapi sesuatu terjadi di malam keempat. Jadi setelah 4 malam di sana normal, biasa, have fun ya. Nah, di situ terjadi sesuatu yang mengubah semuanya. Lars kedapatan bertengkar dengan sekelompok pria lokal. Nah, setelah dicari tahu, karena ternyata penyebabnya itu hanya karena beda klub sepak bola. Jadi Lars dan pemuda lokal ini punya klub idaman yang berbeda. Jadi dua fans klub yang berbeda. Nah, akibat pertengkaran ini, Lars mengalami cedera di telinga kiri. Setelah diperiksa ke dokter, jadi dibawa sama teman-temannya ke dokter. Dokter memberikan diagnosa bahwa gendang telinga sebelah kiri Lars tadi itu pecah. Nah, akhirnya dokter memberi dia antibiotik yang bernama ceftriaxone dan disarankan untuk tidak naik pesawat dulu, karena naik pesawat itu kan ada tekanan ya, yang membuat telinga kita itu sulit, kayak tersumbat. Jadi itu jika kita mempunyai problem atau penyakit di telinga, dengan tekanan itu bisa memperparah. Jadi dokter melarang Lars untuk naik pesawat. Nah, hari kelima adalah hari terakhir Lars dan teman-temannya ini liburan. Jadi hotel yang mereka booking pun habis di hari kelima. Teman-temannya menawarkan diri nih, karena keadaan dan kondisi Lars tadi yang tidak boleh naik pesawat dari Bulgaria ke Jerman, harus naik pesawat ya mereka menawarkan diri untuk tinggal lebih lama menemani Lars sampai Lars bisa naik pesawat. Tapi Lars menjawab, kalian pulang aja dulu, aku baik-baik aja, nanti aku nyusul. Nah, mendengar jawaban Lars, teman-temannya lega. Oh, mungkin dia memang nggak separah yang kita bayangkan. Akhirnya teman-temannya pulang, berangkat ke bandara dan balik ke Jerman. Nah, hotel tempat mereka tadi nginap bersama itu termasuk yang ukurannya besar. Akhirnya karena Lars memutuskan untuk pindah hotel. Nah, hotel yang lebih kecil dan harganya pun lebih murah. Nama hotelnya adalah Hotel Color. Nah, Lars pindah nih sendirian ke Hotel Color tadi, dan sejak itu perilakunya berubah drastis. Malam pertama dia di Hotel Color itu, dia menelpon ibunya di Jerman. Akhirnya dia tersambung dengan ibunya dan dia bilang begini, aku diikuti, ada yang ingin menyakitiku. Jadi begitu pembicaraan mereka Lars dengan ibunya. Nah, setelah itu Lars meminta ibunya untuk memblokir semua akun banknya. Ya, setelah percakapan itu Lars menutup telepon dan ibunya pun menuruti keinginan Lars. Nah, malamnya rekaman CCTV hotel menunjukkan bahwa Lars itu berjalan mondar-mandir seperti orang cemas. Lalu setelah itu ia keluar dari hotel dan baru kembali menjelang pagi. Jadi ada gap waktu dia tidak terekam CCTV dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi, apa yang dia lakukan. Jadi menjelang pagi dia kembali ke hotel. Paginya dia udah menyiapkan barang-barang, tas, baju, pakaiannya, HP, paspor, semua sudah dimasukkan ke dalam tas dan dia bersiap menuju bandara. Jadi malamnya dia mondar-mandir kayak orang cemas, lalu keluar hotel, balik-balik dia menjelang pagi, dan paginya dia menuju bandara, berarti dia tidak tidur. Nah, disinilah cerita ini berubah menjadi legenda urban. Sesampainya di bandara, Lars sempat menemui dokter bandara. Jadi dibilang gila atau gangguan psikologis, kayaknya enggak, karena dia tahu kondisinya. Buktinya sesampainya di bandara, dia menemui dokter bandara untuk mengecek keadaannya, karena dia tahu telinganya ada problem. Nah,
Jadi di sesi konsultasi dengan dokter di bandara tadi, Lars berteriak, "Aku gak mau mati di sini. Mereka datang." Nah, lalu tiba-tiba dia berdiri, terus dia lari dari ruang pemeriksaan sampai keluar bandara, terminal bandara, terus lari sampai pagar batas bandara. Dia panjat, lompat, dan masuk ke dalam hutan. Pagar bandara itu tingginya 2 meter. Jadi kebanyakan bandara kan dibangun di tempat-tempat yang tidak dekat dengan pemukiman. Nah, kebetulan bandara di kota ini, di tempat mereka liburan ini, itu berbatasan langsung dengan hutan. Nah, setelah masuk ke dalam hutan yang lebat itu, Lars hilang. Tidak ada yang melihatnya lagi. Tidak pernah ditemukan. Ibunya yang mendapati kabar bahwa anaknya tidak balik ke Jerman dan HP-nya di bandara, paspor, identitas, semuanya ditinggal di bandara. Ayah melapor ke polisi dan pencarian besar-besaran pun dilakukan. Tapi hasilnya nol. Tidak ada tubuh, tidak ada jasad, tidak ada jejak, tidak ada sinyal apapun. Orang-orang mulai berspekulasi, apakah Lars itu punya gangguan mental atau antibiotik yang diberikan dokter saat Lars dikeroyok oleh pemuda lokal tadi itu menyebabkan dia punya gangguan atau halusinasi saat itu atau sementara jangka pendek, atau apa benar ada yang mengejarnya, mungkin mafia di Bulgaria, mungkin kartel lokal, atau apakah ia masih hidup, dia menyamar, memasukkan identitas dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Yang jelas dia menghilang di tempat paling aman seharusnya, dan itu yang bikin kisah ini menyeramkan. Aku punya pertanyaan, jika kalian menjadi Lars hari itu, apa yang akan kalian lakukan? Menurut kalian, apakah dia dibunuh, kabur, atau sengaja menghilang? Tulis teorimu di komentar. Dan kalau kamu suka cerita ini, masih banyak kasus aneh dan nyata yang siap kita sajikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, mengklik, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.